Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas kasih karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali pada program Hikmat Pagi pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan sehingga bisa menjadi kekuatan. Kita mohon kepada Allah atas pimpinannya dan juga penyertaannya agar hidup kita boleh beroleh hikmat dan juga pencerahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh memberikan pagi yang baru buat kami Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami Tuhan. Boleh menjadi kesegaran yang baru buat hari kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati selalu kehidupan kami, supaya kami selalu berada di dalam terang kasih-Mu. Dan juga Tuhan berikan hikmat di dalam menjalani hari lepas hari. Kiranya Tuhan juga berkati saudara Lukas Anwar yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya, dan kiranya Tuhan juga berkati keluarga dan juga rencana Tuhan ke depan buat saudara Lukas Anwar. Kiranya boleh menjadi hamba-Mu yang setia dan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun nanti ditempatkan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan yang baru buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah menyembah di dalam roh. Nas Alkitab akan diambil dari Yohanes 4 ayat yang 21 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, Ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, saudara sekalian. Saudara, sambil duduk di tepi sumur Yakub, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria tentang air minum yang fana dan air hidup yang kekal. Ada di ayat 6-15. Segera setelah dicelikan akan segala dosa seksualnya oleh Tuhan Yesus, maka perempuan Samaria itu menjadi takjub dan dia menaruh rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Didorong oleh rasa hormatnya itu, perempuan Samaria tersebut kemudian mengajukan pertanyaan yang mungkin terdengar tidak lazim. Dia bertanya, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Pertanyaan yang tidak lazim ini dilatar belakangi oleh pemahaman yang salah dan menyesatkan tentang Gunung Gerizim di Samaria sebagai gunung yang kudus. Sejarahnya adalah sebagai berikut. Jadi nenek moyang orang-orang Samaria, yaitu orang-orang Yahudi asli yang kawin campur dengan bangsa-bangsa asing, itu disebut kafir oleh orang-orang Yahudi asli yang tinggal di Israel. Kemudian mereka mengembangkan iman kepercayaannya sendiri. Mereka sinkretis dan tidak merasa salah mengarang cerita-cerita hayalan untuk kepentingan kebanggaan mereka sendiri sebagai suatu bangsa. Mereka menyatakan bahwa Abraham bertemu serta diberkati oleh Melkisedek, Raja Salem, di Gunung Gerizim. Kita bisa melihatnya di Kejadian 14 ayat 17-20. Dan juga di Gunung Gerizim, Abraham mengorbankan anak tunggalnya yakni Ishak. Di Kejadian 22 ayat 2. Mereka menyatakan bahwa pertama kali Musa mendirikan mezbah serta memberikan persembahan kepada Allah itu di Gunung Gerizim. Dan juga di Gunung Gerizim lah tempat pertama kali yang dicapai oleh bangsa Israel saat menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Saudara, perempuan Samaria itu telah dibesarkan dan juga dididik dengan iman kepercayaannya yang keliru dan menyesatkan ini. Itulah sebabnya ia heran dan ia kemudian mengajukan pertanyaan yang tidak lazim tersebut. Tuhan Yesus yang tahu persis akan ketidakpahaman dan ketidakmengertian perempuan Samaria itu kemudian mengajarkan suatu konsep iman yang benar tentang Allah, yakni bahwa Allah dan roh itu disembah dalam roh dan kebenaran. Roh Allah itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Juga dibatasi juga tidak bisa oleh Gunung Gerizim atau Bait Suci di Yerusalem. Oleh sebab itu, Allah dapat disembah dimanapun, karena Allah adalah roh.
Allah adalah roh, maka tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami dapat menyembah-Mu dimanapun kami berada. Karena kehadiran Allah tidak terbatas pada tempat, tapi juga karena Engkau adalah roh, maka kami dapat menyembah-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran itu. Sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini di dalam anugerah Allah. Tetaplah menyembah Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.